gua mau ikut turun. Kenapa gua gak jadi turun? Tuh bocah loncat ke bawah. Dari jembatan loncat ke bawah. Di bawah itu kan sungai. Berarti ini sekarang udah setelah lu lulus ya? Iya, setelah gua lulus. Nah, ada lagi nggak cerita tentang sosok itu atau sosok lain selama lu ngeband ini? Kejadiannya waktu itu gua diundang ke BNR. Ya. BNR. Bukan BNN ya, BNR ya. BNR waktu itu ada band-band kayak gitu. Nah, gue diajak sama temen gue juga. Tapi gue tuh nggak punya band. Kalau ada yang manggung, gue sering diajak gitu. Vokalisnya jadi ada 2 gitu. Kalau gue gantiin vokalis yang nggak bisa datang gitu. Nah waktu di BNR, gue manggung tuh. Gue inget manggung itu jam 9 atau jam 10 malam. Nah habis beres acaranya itu jam 11. Karena di situ kan gue gak ada temen kan, gak ada temen yang bener-bener dekat gitu. Jadi habis pulang beres acara ya itu cuman profesional ya, kerja ya kita nggak kenal, ya udah mereka pulang duluan ya. Gue dari BNR ke Jalan Empang itu kan lumayan. Ini Sukabumi juga ya? Ini di Bogor gue. Oh di Bogor. Gue manggung di BNR Bogor. Gue dari BNR ke depan itu kan ke Jalan Empang, ke jalan raya yang ada angkutan umum, itu kan lumayan kan. Kalau jalan itu bisa sampai 20 menitan lah. Ya udah kan gue ngerokok, gue pakai headset, gue ngerokok lah. Pas gue jalan, gue jelas banget itu emang mobil lewat gue, terus dia berhenti, pintunya kebuka gitu. Mobil angkot apa mobil Xenia putih. Xenia putih, gua ingat. Pintunya kebuka gitu. Enggak, jadi gua jalan nih, jadi si mobilnya itu kayak dari belakang terus berhenti depan gua. Pintunya kebuka, terus kata ini, ayo naik gitu kan. Oh saya mau ikut ke depan boleh? Ayo naik gitu kan. Ya udah gua naik. Jadi di mobil itu banyak orang. Di belakang ada, di samping gua ada 3 orang, jadi gua cuman kebagian duduk itu dikit. Terus di depan ada dua orang sama supir, berarti 3 ya. Di situ gua jujur gua pelor kan, nempel molor. Jadi abis ngeband capek, gua di mobil ada AC gitulah, enak lah. Gua tiduran. Harusnya kan kalau naik mobil paling 5 menit lah ke Jalan Raya Empang itu kan. Karena deket ya? Iya, paling 5 menitan lah. Terus gua rasain kok jauh banget, ini gue belum nyampe gitu. Tahu pas gitu turun katanya gitu. Gue buka mata dong, gue pikir itu di Jalan Raya Empang, padahal gue diturunnya di Kebun Raya Bogor. Gue diturunnya di situ. Kata, Pak, gue kenapa kayak gitu? Gue ngerasa gini, pas di perjalanan emang gue ketiduran, tapi gue sadar kan, meskipun tidur harusnya kalau ada penumpang turun gue ngerasain dong. Itu pas gue buka mata cuman gue seorang. Yang di belakang gak ada, di samping gue gak ada, di depan gak ada. Padahal kalau Xenia itu turunnya harus lewat lu kan? Iya, dari yang di belakang itu kan harusnya. Sebenarnya Xenia ini angkot, bukan mobil biasa, tapi mau nerima lu gitu. Iya, gue jalan itu gue ditawarin naik. Gue pikir gini, mungkin dia kenal sama gue atau sekalian ini ada. Iya, gue bilang, ini lu kagak curiga dengan hal itu? Waktu itu gue naik aja lumayan kan, gue gratisan ke depan. Itu dia, gue diturunin di Kebun Raya. Terus abis di Kebun Raya itu mobil maju, hilang aja. Anjir. Berarti bisa dibilang lu nggak tahu tuh itu mobil beneran mobil atau bukan? Bodoh amat waktu itu, yang penting gua udah turun nih di Kebun Raya. Terus waktu itu pikiran gua kayak gini, gua langsung pulang, gua harus ke BTM. Karena gua harus, kalau pulang dari Bogor ke Cicurug itu 2 kali naik angkot. Gua harus dari Bogor itu gua harus ke Sukasari. Dari Sukasari berarti jaraknya masih jauh lah. Masih jauh ya. Rumah lu tuh ya. 2 kali naik angkot kan. Gua dari situ harus ke Sukasari. Dari Sukasari gua baru ke Cicurug. Nah, gua kan gua harus ke BTM.
di BTM itu ada mall di Bogor, ada mall BTM, gue harus naiknya di situ gitu kan. Ya udah kan di situ gue kan jalan dulu tuh, gue jalan, gue capek, gue capek, ngerokok lah gue, ngerokok ya. Tuh, gue ngerokok, ini serius, gue ngerokok. Ini acara apa sih? Ini acara, tahu udah acara apaan? Merokok pada ngerokok. Ngerokok ada ceritanya dulu ya. Tapi serius, waktu diturunin di Kebon Raya, gue jalan kan lumayan capek pas sampai istana lah. Gue deket istana Bogor, gue berhenti tuh, terus gue ngerokok. Nah pas gitu, katanya, ada yang manggil gue, cewek. Gua tengok, oh ada cewek. Nah, gua nggak ada rasa takut, nggak ada apa-apa. Gua itu, oh itu cewek. Karena kan biasanya. Itu jam berapa itu udah? Itu sekitar jam 11, jam 12-an mungkin. Kan gua habis manggung jam 11. Jam 10. Habis manggung jam 10-an. Gua berarti kan ya itu sekitar, karena gua nggak lihat jam. Iya. Tapi masih ramai kalau Bogor. Waktu itu sepi ya, mobil malah ada, mobil motor lewat ada, cuman sepi, udah gak ada orang yang jalan gua doang tuh. Terus ada cewek kan, gua nggak ada rasa curiga apapun, katanya. Oh iya, kenapa teh? Anterin pulang, kata tuh cewek. Anterin pulang nih cewek, apaan nganterin pulang, siapa, kata gua. Dia minta dianterin pulang sama gua. Oh, saya kan saya bukan orang sini gitu kan. Udah pokoknya anterin pulang. Kalau nganterin saya pulang, mau apa aja saya kasih. Nah di situ kan gue bertanya-tanya, maksudnya ini cewek apaan nih? Dia ini mau ngerjain gue takutnya kayak gini. Wah ini cewek ini kayak apa, dia ini perampok gitu ya. Ini cewek ininya, nanti gue diapa-apain gitu kan. Gue di situ mulai takut, tapi takutnya bukan modus gitu. Gue takutnya takut diapa-apain gue. Pokoknya anterin pulang, mau apa aja dikasih, tapi gendong. Gendong? Iya, serius itu cewek ngomong kayak gitu. Dia minta anterin pulang tapi harus digendong. Mau apa aja dikasih katanya. Enggak, kata gue gitu kan ya. Lu udah mulai takut ya di situ ya? Takutnya gue diapa-apain, tapi di situ gue mikirnya apa ini cewek yang ada di micet gitu. Maksudnya yang ada yang open PO. Maksud gue gitu kan. Open PO. Iya, gue tapi kan di situ gue masih beriman dan bertakwa gitu kan. Untung dia bro, bukan lu. Anterin dong. Ayo aja sampai takut bisa. Dan dia minta anterin gue, minta anterin pulang. Enggak teh. Nah, pas gue mau apa di situ gue ada ini sih. Lumayan juga nih cewek, kata gue gitu. Gue kayak cakep tuh, cakep. Jual mahal gitu kan. Tapi gue takut. Nah, pas ayo pulang, anterin pulang. Dia megang tangan gua, nih gua lagi ngerokok gini. Berarti jaraknya udah hadapan-hadapan dong? Samping gua nih, iya hadapan begini. Kalau megang ini. Nah, dia nembus di situ. Ini cewek nembus. Fuck. Itu perawakannya kayak cewek manusia biasa, normal. Gua gak, kan katanya kalau ada penampakan itu kakinya apa sih? Layang. Enggak. Itu napak gitu. Apa? Dan apa ya? Itu kayak orang pada umumnya aja lah. Iya, gitu. Gue nggak ngerasa apa kayak merinding itu gue nggak ada apa. Tapi pas dia megang tangan gue, tangannya nembus, kata gue di situ langsung ya gue lari langsung. Pokoknya pas gue lari itu gue di istana itu di istana gue harus ke BTM nih. Gue BTM, gue lari itu kenceng banget, BTM. Kenapa gue lari? Karena tuh cewek abis megang tangan gue, dia ketawa, terus dia terbang ke salah satu pohon yang ada di istana. Buset, gede banget itu, banyak. Lu ngeliat mukanya nggak pas lagi dia terbang? Emang setelah dia megang? Enggak. Setelah megang gitu? Pas megang mah gue depan kayak gini. Biasa aja dia mukanya atau awalnya? Mukanya biasa aja, tapi dia nembus ke gue. Setelah dia nembus, lu lihat lagi dia mukanya biasa aja? Iya. Cuman kayak nyengir kayak gitu. Terus dia terbang, gua lari langsung. Nah, gua bilang kan gua dari Bogor ke rumah gua itu harus 2 kali naik angkot.
ada angkot kan, gua naik aja gitu. Nah pas gua naik angkot, gua tuh duduknya deket pintu. Ya. Nah di angkot itu suka ada bangku tambahan kan ya, Yang yang di kecil, belakang, yang ya, kecil, yang balik. Nah di situ ada yang duduk bapak-bapak gitu, perawakannya gede banget. Tapi gue di situ ini ya biasanya ini mah gue gak ada perasaan apa-apa. Bapak-bapak gede, terus di depan gua ada nenek-nenek, anak kecil 2. Terus di paling pojok itu ada cewek. Itu pas lu lari itu ketemu Angkot gua naik. Lu mungkin merasa wah agak tenang gua. Wah ada orang. Gitu. Gua langsung naik angkot tuh. Nah di dalam angkot itu ada bapak-bapak yang pakai bangku tambahan. Ya. Ada nenek depan gua, jadi gua hadap-hadapan sama nenek. Terus ada anak kecil 2. Di pojok ada cewek. Gua pikir gini, itu cewek baru pulang kerja mungkin ya. Apa dia kayak tiduran gitu, rambutnya ngenutupin ini. Gua biasa aja. Tidurnya berarti nyender gitu ya. Nah, rambutnya panjang ya. harusnya Tutup mukanya. yang gua bilang tadi, harusnya gua dari BTM ke rumah gua itu kan 2 kali naik angkot. Jalan kan. Cepet banget itu angkot. Gue sampai biasanya kan kalau sambil jalan lihat apa itu cepet banget. Gue sampai pusing gitu, sampai saking cepatnya gitu ngebutnya. Kalau dia saking ngebut mungkin jijak. Terus di situ gue ngerasa ke supirnya gue ngomong, gak ada musik nih kata gue gitu kan. Dia nggak ngejawab, tapi langsung ada suara kayak muter radio kayak gitu, mungkin musik pokoknya di apa ini demi waktu. Anjir, keulang lagi, fuck. Di situ gue jujur, gue dalam hati setan, gue harusnya gak ngomong minta dinyalain musik. Itu lagu demi waktu. Gue di situ gue apalagi. Gimana rasanya jadi lu waktu itu? Maksudnya udah keadaan angkot jalan, lu udah ke-trigger lagi, lu inget lagi yang masalah lagu udah itu. Ketemu sama cewek yang terbang itu kan. Terus di angkot ada lagu demi waktu, gue kayak anjir ini apaan lagi kata gue. Terus si neneknya itu mulai, suara nenek ketawa gimana sih. Nah pas lagu demi waktu itu si cewek yang di pojokan itu kayak menggumam apa sih, tapi ngikutin nada demi waktu kayak gitu. Tambah deg-degan kan. Gue lihat bapak-bapak yang di samping gue yang duduk di bangku tambahan itu mukanya serem ngeliatin gue lagi kan. Gue kayak gini. Terus gue tuh kiri kayak gitu kan. Kiri gue gak tahu di mana gitu kan. Pokoknya gue turun, gue mau turun, maju aja. Terus gue mau turun kan itu majunya kenceng terus. Gue gimana ini gue bodo amat, mudah-mudahan sampai Sukasari. Terus pas nyampe Sukasari harusnya kan berhenti. Itu jalan terus. Gue pikir gini, mungkin ini angkot sampai Ciawi. Karena gue pernah pulang malam naik angkot, naik di BTM itu turunnya di Ciawi, padahal nggak ada yang jurusan ke sana. Tapi gue pernah naik angkot diturunnya di Ciawi. Kata gue lumayan sekalian, mungkin di Ciawi turunnya. Udah kan itu jalan terus. Karena gue pernah pulang malam juga sampai Ciawi, dianterin sampai Ciawi. Gua turunnya jadi di Ciawi. Ya udahlah, itu lumayan juga kan. Tapi itu mobil terus jalan. Gua tapi di situ kan lagu demi waktu. Gua kayak gimana ya, kayak gue pengen turun aja, tapi gue bilang kiri kayak nggak tahu dia dengar atau enggak, maju aja terus. Saking ngebutnya angin mungkin. Bodo amat gue bilang bodo amat. Terus pas lagu demi waktunya berhenti, si nenek yang depan gua kiri katanya, tuh mobil berhenti. Gua mau turun kan, tapi gua kayak apa ya? Kayak ketahan gitu kali ya. Jadi si
si neneknya yang bangun duluan gitu kan. Ya udah si Tak dia, jadi sama-sama ngelihat langsung tiba-tiba ini ya apa sih lu merasa iya jadi tak gitu. oh udahlah biarin si nenek duluan. Terus si nenek turun itu kayak bukan kayak emang ngeliatin gua, turun sambil ngeliatin gua gitu kan. Iya. Anjir ngeri juga deh gitu kan. Gua mau pengen banget gua bilang nih ini cucunya bawa gitu kan. Cucunya bawa. Tapi dia turun sendirian aja terus gak bayar angkot. Itu mobil angkot gua mau turun nggak keburu ya langsung jalan. Berarti misalkan langsung ke bawah aja tuh. Iya jadi aduh suwe kata gua itu si nenek hebat naik angkot gratisan kata gua. Terus abis si nenek turun mobil jalan lagi lagunya muter lagu kan. Lagu namun ada cinta. Nah pas lagu Mulai Cinta malam ini kayak gitu itu bocah yang dua yang ada di depan gua joget-joget. Iya. Kata gue bocah anjir ini udah malam lu tidur apa lu siapa sih kata gue. Joget-jogetnya bener-bener berdua joget gitu. Kayak apa sih kayak menikmati lagu gitu joget-joget aja gitu. Bayang yang bikin gue ini tuh ini mobil kenceng ini bocah gak ada takutnya gitu joget-joget. Terus kalau gua mikir ini gua duduk aja kayak mau jatuh gitu. Tapi ini bocah anteng banget. Joget kayak gitu terus mobil berhenti. Berhenti itu mobil kan kenceng nih. Berhenti gua sampai apa ya kayak itu bocah turun. Nah, gue juga gue turun di sini aja bodo amat yang penting ini gue gak mau di angkot ini. Pas gue tuh punya rasa curiga di situ pas tuh bocah turun itu berhentinya di jembatan Cimande. Jembatan Cimande itu yang panjang lumayan lah panjang. Jembatannya itu termasuk ini juga tuh sejarah angkernya ada itu Cimande. Itu pas itu bocah turun gua mau ikut turun. Kenapa gua gak jadi turun? Tuh bocah loncat ke bawah. Dari jembatan loncat ke bawah. Di bawah itu kan sungai. Itu bukannya kali ini ya? Kali Ciliwung ya? Itu lurusan itu kali Ciliwung. Itu sungainya kan lumayan gede. Gede banget. Jadi kalau boleh di deskripsiin tuh bocahnya gimana? Umur cowok dua-duanya? Iya, cowok. Kayak anak berapa tahun ya? Normal aja gitu, kelihatannya normal aja. Iya, normal aja, tapi gua ya loncat ke malam-malam loncat dari jembatan masa iya normal. Di situ gua anjir ini apaan kata gua tadi. Jadi yang lu lihat itu dia turun langsung lompat. Ketawa-ketawa gitu. Itu pas turun dari angkotnya itu ketawa-ketawa, Bang. Ketawa-ketawa kayak ngikutin lagu Munajat Cinta gitu sih. Munajat Cinta. Nah, dia loncat dari jembatan Cimande itu ke bawah. Berarti kan bawah itu tinggi bro itu. Jembatan gua tahu tuh. Jembatan tuh udah panjang. Itu kayak tinggi banget. Dan kalinya itu besar kalau dia airnya surut tuh banyak batu-batu. Iya. Udah bener-bener. Gua mau turun nggak jadi lagi itu angkot maju lagi. Terus pas maju, gua kata bodo amat lah gua nyampe ini yang penting gue nyampe rumah lah gitu. Terus gak lama si angkot itu berhenti lagi. Masih tetap di jembatan itu? Enggak, maju nih. Maju lagi dia. Terus berhenti. Lagu Munajat Cinta habis tuh. Hilangnya Seorang Gadis tuh. Yang lagu ketiga. Waduh. Berhenti kan? Hilangnya Seorang Gadis. Cewek yang di pojokan. Berdiri, dia turun. Gua udah kayak kepaku aja gitu. Gua kayak gak bisa gerak gitu. Itu turunnya gua tahu di Kinasi. Ada tulisan Kinasi. Kinasi itu apa, Kang? Kayak resort kayak gitu. Ada tembok tulisannya Kinasi. Kayak resort gitu. Itu cewek turun, gak bayar angkot. Terus gua tuh kayak apa ya? Ini kepala gua tuh kayak dipaksa untuk nengok. Iya, jadi ngikutin aja. Iya, kayak disuruh ngeliatin dia. Itu cewek jalan ada tembok tulisannya Kinasi, nembus itu. Anjir. Hilang ya. Udah gua sebenarnya malam itu ada apa sih Kang sebenarnya? Gua gak tahu.
Gue di situ gue jujur ya, gue udah gue kena mental dah itu, tapi gue gak bisa ngapa-ngapain gitu. Yang tersisa di situ cuma tinggal yang di belakang itu tinggal lu sama bapak-bapak no? Iya. Iya, yang tersisa. Terus di situ gua udah gak kuat lah, gue takut ini si bapak-bapak ini nanti gimana, kata gue. Kiri bener tuh berhenti. Gue pikir kan ini kan Kinasih ya, masih jauh ke gang rumah gue itu masih jauh. Kalau di waktu itu mungkin 20 menit lah, 15 menit, 20 menit. Pas gue bilang kiri, dia beneran berhenti tuh. Gue turun, gue ada di depan gang rumah gue, udah ngelewatin polsek. Bayangin, itu harusnya gue dari BTM BTM ke Sukasari itu anggaplah 10 menit. Dari Sukasari ke rumah gue kalau cepat itu bisa 40 menit. Bayangin gue 3 lagu ya kan, demi waktu, Menajat Cinta, Hilang Seorang Gadis. Gue butuh 3 lagu, naik angkot, gue udah nyampe rumah. Berarti kalau satu lagu 3 menit aja tuh udah 10 menit nih, nggak nyampe 15 menit ya berarti. Anjir. Gue sampai nengok begini kan. Ini beneran gitu? Nah pas gitu kan, pas gue turun tuh, gue jujur lah, gue baca doa gitu kan. Gue nengok, tuh cewek yang turun di Kinasih kenapa ada di samping gue, anjir. Oh, ada lagi. Pas gua turun, gua pikir kan gua aman. Gua nengok, lu turun, berarti tuh angkot jalan lagi. Jalan. Lu ngeliat dia jalan hilang gitu. Jalan normal cepet aja. Iya, cepet banget. Nah, tiba-tiba tuh ada perempuan di sebelah dia. Lu turun, lu kayak masih bingung gitu kan? Iya, ini bingung gua kayak gang rumah gua gitu. Ini gang, ya bener ini rumah gua. Oh, itu polsek Cicurug. Oh iya ini gang rumah gua. Terus pas gue kan nyebrang itu kan dua jalur ya, maksudnya gue harus tengok kanan kiri dong mau nyebrang, meskipun itu ke malam gue ngeri ada motor apa. Gue masih pas gue nengok gini mau nyebrang, gue nengok nih cewek yang turun di Kinasih kenapa ada di sini gitu kan. Udah gue dari gang rumah gue sampai ke rumah itu 500 meter pokoknya kalau gue jalan itu adalah 10 menitan lah. Kalau gue jalan ya dari gang rumah dari jalan raya ke rumah gue itu ada 10 menit. Nah, pas gue jalan ke ini, bodoh amat lah lu mau ngikut ke bodoh amat, kata gue. Bodoh amat, gue mau nyampe rumah gitu. Nah, gue pas turun di angkot, jujur gue ngelemparin duit gue. Ceban ongkos gue lemparin ke angkot gue lemparin. Nah gue pulang bodo amat mau ngikutin kayak gimana. Jadi pas dari gang gue mau ke rumah itu gue harus ngelewatin jembatan. Pas nyampe jembatan ada yang baring. Maksudnya baring gimana? Ada yang kayak tiduran gitu. Di tengah jalan? Di jembatan ya, gue kayak dihalangin gitu. Anjir, kata gue, ini apa lagi anjing. Di belakang gue kayak di tengah-tengah tuh, ke belakang salah, ke depan gue. Di cewek ini masih ada di belakang lo? Ngikutin gue. Lo inget nggak mukanya sama nggak sama yang? Nggak kelihatan. Dari dia diangkot itu, yang dia duduk di belakang itu. Iya kan nggak kelihatan wajahnya. Sampai dia turun di depan lo. Iya sampai itu nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Tapi rambut. Yakin itu perempuan itu benar-benar ya, tadi bajunya sama, ininya sama, semuanya sama, gak ada yang beda. Ya udah di situ bodo amat, gua lari dari jembatan ke rumah gua. Pas di rumah gua bawa gitar Allegro. Iya. Gua kan pakai sarungnya kan, kupu bodo amat, gua lari. Pas nyampe rumah gua kan buka sepatu, kayak ada yang ngelemparin. Pas gua lihat duit ceban gua. Hah? Itu yang ini duit gua, kata gua. Pas gua dilemparin duit yang ke angkot itu. Iya, gua kan ngelemparin duit tuh ke angkot gua karena gua takut, gua buru-buru. Gua kasih aja gitu kan. Pas gua nyampe. Oh, duit ini lu lempar lagi ke angkot? Enggak kan, gua pas turun. Jadi dia di kejalanan aja gitu. Dia kan turun. Dia karena takut
rasa takut lu ya kan? Gua takut Dilempar lah. lah tuh uang. Gitu kan. Ongkos gua. Iya, iya, iya. Gua kasihnya kan harusnya gimana sih gitu kan. Tapi gua lempar. Itu pas sampai rumah gua buka sepatu, ini gua gitar Allegro, gua simpan dulu gitu kan. Gua buka sepatu kayak ada yang ngelempar gitu kan. Pas dilihat duit ceban duit gua tadi gitu, gua kena. Duit ceban gua dilemparin ke sini. Sebenernya gue nggak butuh duit lu gitu, kalau dilempar lagi atau gimana, cuma Gua untung sih sebenarnya, untungnya. Tapi lu nggak ngeliat sosok yang lempar itu? Nggak ada. Gua untung itu, kayak jujur secara ini gua untung karena gua gak keluar ongkos. jadi sebenarnya yang pertanyaan besar gue adalah apa yang terjadi di malam itu sebenarnya? Maksudnya dalam arti secara peristiwa lu bertubi-tubi nih Kang, dari yang si mobil Xenia jemput lu, tahu-tahu lu udah di Bogor, lu jalan, tangan lu dipegang, lu kabur, ketemu angkot isinya aneh-aneh semua gitu. Apa sih sebenarnya korelasinya antara, apakah nih cewek yang tadi lu bilang itu, apakah dia sosok yang sebelumnya pernah ngikut sama lu? Karena gue gak tahu maksudnya apa. Malah gue bilang, wah ini mah kesialan gue paling besar kayaknya waktu itu ya. Karena terus si cewek yang di kebun raya itu beda sama cewek yang gue lihat habis pensi. Nah di situ. Tapi yang setiap gue manggung di situ gue lihat cewek itu ada terus. Makanya gue sampai 2010 gue udah gak tahan. 2010-an gue gak tahan ngeband lagi. Mungkin teman gue nanti udah ada. Waktu itu gue pernah ikut festival ya. Gue pernah ikut festival. Ada namanya teman gue yang jadi guru itu Waldi, gitarisnya, drummernya Janto, terus drummernya Pirga, basisnya Janto. Waktu itu kita ikut festivalan, bawain apa? Bilangnya Seorang Gadis. Serius, karena gue tuh nggak bisa nolak, maksudnya nggak bisa nolak, mereka kan maunya bawain ini, ya gue mah, jadi gue itu nggak simpan aja gitu, apa, udahlah ini mah gue aja gitu. Pas gue nyanyiin itu cewek ada gitu. Itu cewek yang gue lihat di pensi itu ada. Makanya gue setiap manggung yang terakhir aja gue sampai udah gue gak ngeband lagi, karena waktu itu gue jujur udahlah gue takut gitu, gue ada rasa takut, udah gak mau ngeband lagi. Gue masuk pabrik waktu itu, gue pabrik di situ aja, gak ngeband lagi. Tapi setiap gue ngeband ketemu lagi yang itu di Unisma aja, gue manggung di Unisma, gue pernah manggung di Unisma, itu cewek ada. Malam-malam gue kan pulangnya malam. Waktu itu gue gawe di Unisma, waktu di Unisma gue gawe di Jakarta, gue kerja di Jakarta di resto. Oke. Berarti lu berhenti ngeband 2010 ya? Udah ya? Kalau berhenti ngeband tuh 2010, tapi habis dari itu masih suka ngeband, masih suka diajak-ajak mah ya. Masih. Cuman nggak kayak dulu kan jadi kerjaan. Kalau dulu jadi kerjaan gua. Manggung kesini ya emang gua dapat kerjaannya itu, dapat bayaran, gitu aja sih. Oke, paling ceritanya menarik banget ya, karena sebenarnya bukan menarik loh. Apa ya? Tapi kalau menurut gue cerita lu yang terakhir ya, lu tuh kayak ditolong sebenarnya kalau menurut gua. Iya nggak sih? Dalam artian lu kesusahan malam, walaupun dengan caranya mereka ya, menurut gua sih mereka tuh kayak mau bantu lu sebenarnya. Kalau menurut lu gimana? Nah, kalau gue itu dia sebenarnya emang ada hal-hal positif juga buat bagi dia. Ya. Tapi kan gue punya ongkos. Kalau mau nolongin mah dulu kayak pas gue kelaparan gitu kan, ngasih gue makan itu nolong. Tapi kan gue punya ongkos. Gue habis ngeband, gue dapat bayaran. Gue gak perlu dianterin ke rumah gitu, gak perlu. Udah cukup gue bisa bayar ongkos sendiri gitu. Kenapa harus ada angkot kayak gitu? Apa lo ada hal sesuatu yang bikin apa di tubuh gue gak ada apa, gua gak six pack gitu kan. Jangan ngomongin perut. Tapi maksudnya tarik kenapa ke gua gitu, kenapa ke gua tampang begini. Gue penasaran sama perempuan sebenarnya. Perempuan yang dia selama dia ngeband selalu nemenin, terus sampai
Gue ngerasa Apa gak ada? ditemenin tapi dia selalu ada gitu. Ci. Apakah kamu jodohku? Anjir, masa jodoh gua Hanto? Kawin dengan jin ntar. Iya, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Kagak ada ini ya bro, bukan jodoh sih sebenarnya. Ada ada ikatan batin lah. Anjay, Ikatan chemistry gua sama hantu. Iya. Tapi gua gini sih, kayak apa dia tuh ngehibur gua yang sedang tuna asmara gitu waktu itu. Tapi selalu momennya pas nggak waktu itu? Ketika dia ada, lu ketika momen itu? Nggak? Tapi waktu Nggak gua juga. punya cewek, dia ada juga nonton. Ada juga. Nah, sekarang taruh gue tanya deh. Hah? Karena lu punya cewek kan. Ya langsung di follow Jadiin aja. aja itu perempuan. Langsung di follow aja IG-nya Kang Arya ya. Betul tuh. Nih Kang Arya ini masih jomblo bro. Iya Karena kan? audisinya di sini ya? Iya. Audisi. Nanti gua buka ini rental rental pacaran sehari gitu kan, berapa gitu. Oke, paling segitu dulu kali ceritanya ya. Mungkin. Tapi ada cerita-cerita lagi dari next, Kang Arya ya. Ada ceritanya Kang Arya yang pastinya lebih menarik lagi. Betul. Jangan lupa untuk selalu share, subscribe juga channel Penakut Horor dan follow-nya Kang Arya, follow IG-nya Kang Arya juga, nanti kita cantumin di deskripsi ya. Kang Arya yang paling ganteng, sayang, Iya. jomblo. Sabar mas bro. Ya kan? Sabar. Cewek banyak. Cewek Ini sebenarnya gue datang ke sini jujur aja, gue tuh sekalian sih sebenarnya. Sekalian. Kayak mungkin ada kesempatan buat CLBK Iya. sama anaknya ini Ayah Ojak. Iya. Di mana? Anak saya mah cantik. Badannya juga bagus. Iya, lupa ya. Masa mau disamain? Ting tong. Oke Kang Arya, makasih banget udah Oke, siap. main-main jauh-jauh ke Depok. Siap. Nanti next kita cerita-cerita lagi. Oke, siap. Oke? Oke. Sekian dulu untuk episode kali ini di Penakut Horor. Udah tahu takut, tapi masih aja goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys.